Shalom friends, ketemu lagi di Nubuatan Ajaib. Ini rame, banyak orang yang bukan Kristen muncul-muncul ngaku mengasihi Yesus. Saya ulangi, bukan Kristen tapi ngaku mengasihi Yesus. I love Jesus, peace be upon him. Kalau bikin persamaan tuh, bukan istri tapi ngaku sayang suami. Ganjil nggak? Ya ganjil lah. Yesus jelas bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini satu perintah Yesus yang sangat penting. Baptis. Lihat, ngaku mengasihi Yesus tapi menolak perintah Yesus, tidak mau dibaptis. Dan tentang baptisan ini Alkitab sangat serius, karena Yesus sendiri bilang, yang tidak dibaptis tidak akan masuk surga. Dan ini penting sekali. Mereka yang bilang mengenal Yesus tapi tidak mau menuruti perintahnya, tidak mau baptis, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. So, jadi apa tujuan para pendusta ini sebenarnya? Jelas, mereka melakukan keinginan bapa segala dusta, si iblis, yaitu agar banyak orang yang binasa. Tapi pertanyaan, bagaimana bahasa saya mengasihi Yesus dari para pendusta ini bisa bikin orang yang tertipu itu kehilangan keselamatan? Yes, dengan menyamarkan Yesus yang asli, yang orang Kristen kasihi sebagai Allah Juru Selamat, dengan Yesus palsu yang hanya manusia biasa. Nah itu dia saudara, sedikit saja kita ragu kalau Yesus itu Allah yang menjadi manusia, kita pasti hilang. Karena Yesus yang hanya manusia biasa tidak bisa jadi Juru Selamat dunia. Saudara lihat para pendusta ini, habis berkoar-koar kemana-mana kalau mereka mengasihi Yesus, mereka pasti lanjut ke misi utama tadi. Mereka akan bilang kalau Yesus itu hanya seorang nabi, hanya manusia biasa. Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, but he was not God. Dan tidak lupa, mereka juga akan bilang kalau Yesus tidak pernah mati sebagai penebus. But we do not believe Jesus was crucified. Oh, lihat saudara, seperti ular pakai bahasa halus untuk menipu dan membunuh Hawa, para pendusta ini juga pakai bahasa mengasihi Yesus sebagai tipuan untuk menghina dan menyangkal Yesus. Dan kalau sampai ada orang Kristen yang tertipu apalagi bilang, oh non-Kristen itu sebenarnya baik, karena mereka pun mengasihi Yesus. Secara tidak langsung Anda sudah turut menghina dan menyangkal Yesus. Saudara, jangan tertipu. Kita tidak bisa mengasihi dua Yesus, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Salah mengasihi, salah jalan, alias binasa. Mari lihat intisari Alkitab, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kita orang Kristen mengasihi Yesus yang sebagai Allah, bukan sebagai sesama manusia. Lihat, kita menyembah Yesus sebagai Allah yang benar. Kita tidak menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Dan kita menyembah Yesus sebagai Allah pencipta. Yes, kita mengakui Yesus sebagai Allah, satu-satunya yang sanggup melepaskan kita dari dosa. Artinya, mengasihi Yesus sebagai Allah, kita dapat keselamatan. Nah, kita menyembah Kristus sudah semestinya mengasihi sesama manusia. Well, sangat berbeda dengan para non-Kristen. Mereka tuh maunya mengasihi Yesus hanya sebagai sesama manusia. Saudara, mau itu nabi, guru, bos, mereka itu sama. Mengasihi mereka berarti mengasihi sesama manusia. Terus apa yang mereka dapat dengan mengasihi Yesus palsu ini? Nol. Percuma kan? Doa mereka pun tidak akan sampai kepada Allah karena mereka tidak pernah berdoa dalam nama Yesus. Benar saudara, mereka bisa saja mengasihi sesama manusia dengan giat, beramal, bersedekah, sumbang sana-sini. Tapi kalau mereka menolak Yesus sebagai Allah Juru Selamat, sayang sekali, mereka tetap akan binasa. Saudara, topik tentang hidup dan mati ini adalah topik yang serius. Kematian, musuh utama kehidupan, adalah pengalaman menyedihkan, bahkan mengerikan. Alkitab jelas, upah dosa ialah maut. Dan karena semua orang telah berbuat dosa dengan melanggar hukum Allah, maka semua orang pasti mati. Tidak ada manusia yang sanggup selamatkan diri dari maut. Saudara lihat, sudah banyak sekali ilmuwan hebat dan jenius yang muncul. Tapi sampai saat ini tidak ada yang sanggup bikin pil keabadian. Alexander the Great, katanya dia juga mencari air mancur awet muda, tapi dia malah mati muda. Manusia mau berusaha apapun tetap percuma. Tidak ada yang bisa lolos dari maut. Alkitab sudah tegaskan itu dan Alkitab tidak pernah salah. Nah, ada muncul pemikiran, kematian itu kan muncul akibat melanggar hukum Allah. Kenapa manusia tidak mohon atau bahkan demo ke Tuhan supaya dia cabut itu hukum? Tidak ada hukum kan tidak ada pelanggaran. Hukum Allah itu karakter Allah yang kekal, tidak bisa berubah apalagi dicabut. Inilah kenapa doktrin penebusan sangat penting. Hukum yang adil tidak bisa membebaskan begitu saja orang yang bersalah. Ia harus ditebus. Contoh, saya ambil uang si A 1 juta dan tidak bisa ganti. Jelas saya harus dihukum. Tapi kemudian muncul si B yang bersedia menebus saya. Dia ganti 1 juta ke si A sehingga saya bebas. Itu baru namanya keadilan. Dan tentu saja saya sekarang ada di bawah kasih karunia si B. Benar saudara, tidak ada jalan lain. Semua manusia tidak terkecuali. Kita butuh seorang juru selamat, seorang penebus. Dan karena hukum yang manusia langgar adalah hukum Allah yang sempurna, maka yang layak menebus kita haruslah sang pembuat hukum yang sempurna, yaitu Allah sendiri. Benar, Alkitab tegaskan itu. Hanya Allah satu-satunya penebus, hanya Allah satu-satunya juru selamat. Tapi hukumannya adalah kematian. Berarti ia harus mati. Sedangkan Allah kan tidak bisa mati.
Yes, Allah tidak bisa mati dalam keadaannya sebagai Allah, tapi Allah yang maha kuasa bisa menjadi manusia 100%. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itulah ia telah mati menebus kita. Tapi kenapa Allah rela melakukan itu semua? Saudara, kita tidak akan bisa memahami besarnya kasih Allah. Ia rela meninggalkan semua kemuliaannya sebagai Raja semesta alam untuk menjadi manusia yang akan mengalami penderitaan dahsyat, dihina, bahkan disiksa sampai mati di kayu salib. Anehnya, kasih seajaib ini masih bisa ada yang tolak, bahkan hina. Sekarang, apa bukti mereka yang ditebus akan menerima hidup kekal? Kan semua orang tetap akan mati. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus sendiri bangkit pada hari yang ketiga. Ini jadi jaminan. Umat Tuhan yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan untuk menerima hidup kekal. Benar saudara, di luar Kristus tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup kekal. Setan sangat benci doktrin penebusan, karena dia tahu hanya dengan ditebus oleh Allah, manusia dapat diselamatkan. Iblis dan agen-agennya berusaha menghasut dengan tipuan, Yesus hanya manusia biasa, atau Yesus hanya malaikat biasa, atau bahkan Yesus itu Allah, tapi Allah tingkat 2. Intinya, ketika manusia meragukan Yesus sebagai Allah yang benar, saat itu juga dia menyangkal Yesus sebagai juru selamat. Otomatis, keselamatan hilang. Makanya Petrus serius ada kasih peringatan. Hati-hati terhadap guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, yaitu yang menyangkal Tuhan Sang Penebus. Paulus juga tegas bilang, siapa yang membawa Injil yang berbeda dengan yang disampaikan Alkitab, terkutuklah dia. Wow. Ini sangat penting saudara. Terimalah Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Terimalah Yesus yang menjamin hidup kekal. Terimalah Yesus yang berjanji akan jemput kita kembali setelah Ia menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Benar, terimalah Yesus Sang Allah Juru Selamat, penebus kita yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.